kegiatannya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah teknik fondasi ya. Teknik fondasi untuk mahasiswa program studi TRPBS. Benar ya? Kita akan melanjutkan, kemarin Bu Devi dan Bu Ula sudah menjelaskan terkait dengan materi-materi teknik fondasi sebelumnya, daya dukung, penurunan, dan segala macam. Pada kuliah saya hari ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan dinding penahan tanah dan turap. Sebelumnya mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Bu Devi atau Bu Ula terkait dengan referensi-referensi yang bisa kalian baca terkait dengan mata kuliah teknik fondasi ini. Jadi ada beberapa referensi. Kalau yang umumnya kita gunakan itu ada di Braja MDAS, Principles of Foundation Engineering. Itu bisa kalian baca. Ada versi bahasa Indonesianya juga kalau tidak salah. Kemudian kalau yang bahasa Indonesia itu ada dari Prof. Hari Kristadi, Analis Fondasi 1 dan Fondasi 2. Tergantung nanti materinya ada di mana, silahkan bisa didapatkan, atau kalian bisa mencari juga buku-buku terkait dengan Foundation Engineering atau teknik fondasi yang lain. Di luaran sepertinya banyak, bisa kalian jadikan referensi juga. Yang penting adalah dibaca. Jadi buku-buku itu kalian kumpulkan dan kalian baca dan kalian pahami. Jika tidak kurang paham, itu bisa ditanyakan saat di kelas. Kemudian pada pertemuan lanjutan kali ini, karena ini materinya disempitkan ya, dipadatkan menjadi satu, sehingga sebelum kita melangkah ke perkuatan lereng atau sistem dinding penahan tanah, itu kita harus mempelajari terkait dengan tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral. Jadi kalau di mekanika tanah kalian sudah mengetahui ada tekanan tanah diam, ada tekanan tanah vertikal, ada tekanan tanah lateral. Jadi kali ini kita akan belajar terkait dengan tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral itu apa? Jika kita mempunyai satu di sini, jika kita ada tanah yang datar, itu nanti di sini adalah tekanan tanah diam. Jadi tekanan tanah diam seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, itu tekanannya adalah sigma adalah H dikalikan gamma tanahnya atau tekanan tanah vertikalnya. Tekanan tanah diamnya itu apa? Itu adalah K0. Nah, K0 itu angkanya nanti juga berbeda-beda, tapi kalau untuk vertikal, saat dia menerima beban vertikal, K0-nya itu adalah 1. Sehingga rumusnya sigma sama dengan gamma dikalikan H saja. Ini kalau untuk tanah lurus seperti ini. Jadi tanah datar, kemudian ada tekanan, di sana ada tekanan tanah lateral, diam, dan tekanan tanah vertikal. Itu yang biasa kita pelajari dalam tanah. Jadi dalam suatu tanah itu ada 3 tekanan tanah tersebut. Jika semisalnya kita berikan suatu plat atau ada tanah seperti itu, kalian tanamkan suatu dinding atau suatu plat yang menerus hingga 1 meter tegak lurus bidang gambar misalkan, itu misalkan kita contoh ada dinding penahan tanah atau ada papan kalian masukkan ke tanah seperti itu, dia akan mengalami tekanan yaitu tekanan dari kiri dan dari kanan. Maka dari itu setelah kalian tancapkan suatu papan di dalam tanah, saat dicabut dia akan susah untuk dicabut karena dia ada tahanan yang terjadi akibat tekanan tanah lateral dari tanah setinggi H. Jadi bentuknya segitiga seperti yang sudah kalian pelajari, kayak tekanan hidrostatis ya. Bentuknya segitiga seperti ini. Semakin dalam kalian tancapkan, maka mencabutnya itu akan semakin sulit. Karena tanah itu kan ada kohesi, ada friksi. Jadi kalau tanahnya itu kohesif, dia akan memanfaatkan lekatan tanahnya itu untuk menahan papan di arah horizontal. Tapi kalau ada tanahnya itu granuler, dia akan menggunakan friksinya.
untuk menahan saat dia akan dicabut. Jadi pas ditancapkan mungkin akan lebih mudah karena dia ada gaya vertikal, tapi pas akan dicabut dia akan mengalami beberapa kesulitan untuk mencabutnya karena dia ada tekanan tanah yang menjepit dari kanan ke kiri yang dinamakan tekanan tanah lateral sebesar P. Kanan kiri ada aksi, ada reaksi di sini sehingga dinding penahan tanah ini saat akan dicabut dia akan mendapatkan himpitan dari dua gaya lateral tersebut. Ini yang dinamakan tekanan tanah diam. Jadi tekanan tanah diam itu tekanannya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kemudian di sini ada kalau vertikal KV itu 1, sigma V sama dengan KV dikalikan H dikalikan gamma. KV-nya itu 1 sehingga rumusnya biasanya hanya H kalikan gamma. Mungkin di materi distribusi tegangan kalian sudah mempelajari ini sigma V, jadi yang kalian pelajari itu sigma V. Selain sigma V ada juga sigma H. Kalau sigma H itu ada faktor yang namanya KH atau koefisien tekanan tanah horizontal, koefisien tekanan tanah lateral dikalikan dengan sigma V. Jadi H dikalikan gamma dikalikan KH. Nah, nilai KH ini tergantung dari sudut gesek internalnya atau phi dari suatu tanah tersebut. Untuk tekanan tanah diam P0 itu kita bisa cek juga tekanan tanah diam karena dia tidak mengalami pergeseran. Jadi tekanan tanah kanan sama dengan tekanan tanah yang sebelah kiri. Jadi kita asumsikan dia ada tekanan tanah diam dengan koefisien adalah K0 atau koefisien tekanan tanah diam dikalikan sigma V. Jadi ada tekanan tanah vertikal, ada tekanan tanah horizontal, ada tekanan tanah saat diam. Jadi tidak ada pembebanan dari atas atau dari samping. Itu yang terjadi pada suatu tanah. Saat tanah dibebani dari arah vertikal, dia akan mengalami tekanan tanah vertikal. Jadi ada beban di atas ini, ada truk lewat misalkan atau membangun suatu bangunan bendungan atau gedung di atasnya, maka tanah itu akan mengalami tegangan atau tekanan tanah arah vertikal sebesar H dikalikan gamma. Kemudian untuk arah horizontal itu sigma H itu gamma vertikal dikalikan dengan koefisien tekanan tanah lateralnya. Sementara jika pada kondisi yang diam tidak ada beban dari horizontal maupun vertikal, itu dinamakan dengan tekanan tanah diam. Tinggal kita ganti K-nya saja. Jadi base-nya adalah dari sigma vertikal ini, H dikalikan gamma konsepnya. Jadi intinya nanti bentuknya akan bentuk segitiga seperti ini, seperti air. Nah, air itu sebenarnya juga punya koefisien tekanan atau K ini. Tapi dia KW itu mendekati 1, jadi koefisien tekanan dari air. Jadi vertikal, horizontal maupun diamnya air itu adalah koefisiennya 1. Namun kalau tanah itu akan memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung perilaku tanah yang ada di lapangan. Contoh untuk tekanan tanah lateral itu misalkan dari awal tanah yang datar seperti ini, kemudian kita tancapkan suatu dinding penahan tanah di sini. Selanjutnya kita melakukan penggalian setinggi H besar ini. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah muncul yang namanya bidang gelincir atau bidang longsor. Kenapa muncul bidang longsor? Karena tekanan tanah yang awalnya ada di kiri ini, jadi segitiga kanan, segitiga kiri memberikan tekanan yang sama, tiba-tiba tanah yang ada di sebelah kiri itu digali. Dibuat penggalian setinggi H ini. Jadi elevasinya itu menjadi di sini, bagian atas menjadi di sini. Sehingga tekanan tanah yang ada di kiri itu menjadi berkurang karena tanahnya diambil, dihilangkan. Sementara yang kanan tekanan tanahnya tetap. Tekanan tanahnya tetap besar, gamma dikalikan H total yang ada di sini, yang di bawah itu gamma dikalikan H yang setebal ini setelah penggalian. Yang mengakibatkan dinding penahan tanah tersebut mengalami deformasi atau displacement atau mengalami pergerakan seperti ini. Jadi ilustrasinya akan seperti ini karena di bagian atas tidak ada penahannya lagi. Sebelumnya kan dia ada penahannya ya. P yang ada di sebelah kiri ini dia full bentuk segitiga seperti ini. Namun setelah digali, elevasinya dikurangi di bagian kiri, itu tidak ada penahan yang menahan dinding penahan tanah yang ada di bagian atas sehingga dia akan mengalami displacement ke arah kiri.
Jadi di sini tanah akan mendorong dinding. Jadi seperti bentuk awalnya dia bentuknya lurus seperti ini, kemudian karena di sini tidak ada penahannya lagi, tanah itu akan mendorong dinding ke arah kiri, sehingga menyebabkan dinding penahan tanah ini atau bentuknya baja atau kayu atau beton itu mengalami displacement ke arah kiri. Inilah yang kita sebut dengan namanya tekanan tanah aktif. Jadi saat tanah mendorong dinding itu kita sebut dengan tekanan tanah aktif. Jadi tanah itu akan aktif mendorong dinding ke arah yang lebih lemah karena di sini tidak ada penahannya. Untuk di bagian bawah atau bagian kiri ini, dinding itu akan mendorong tanah yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita punya dinding seperti ini, yang warna merah ini, kemudian yang bagian atas itu tidak ada penahannya lagi, dia akan bergerak ke arah kiri. Dan di sini itu pasti akan mengalami perputaran. Jadi awalnya dia gini, kemudian di sini tidak ada gayanya, dia akan berputar seperti ini. Yang bagian atas tanah di sini itu akan mendorong tanah yang ada di sini akan mendorong plat atau dinding penahan tanah yang ada di depannya. Dia akan mendorong untuk dominan bergeser ke kiri. Sementara karena dia bentuknya solid, plat ini atau dinding penahan tanah yang bentuknya solid, dia akan bergerak juga. Ada sumbu putar tertentu di sini sehingga dia akan bergerak ke kanan. Sehingga dinding itu mendorong tanahnya. Dinding mendorong tanah dibantu dengan tekanan tanah yang kecil ini. Inilah tekanan tanah ini yang disebut dengan tekanan tanah pasif. Karena kenapa dia pasif? Karena dinding ini yang mendorong tanah di sebelah kanan ini, sehingga tekanan tanah yang ada di sini membantu dinding ini untuk mendorong ke arah kanan, sehingga dia disebut tekanan tanah pasif. Jadi tekanan tanah aktif adalah tanah yang mendorong suatu dinding, tekanan tanah pasif adalah dinding yang mendorong suatu tanah. Jadi tekanan tanah lateral itu dibagi menjadi dua di kondisi ini. Kalau di sini tekanan tanah diam itu sama, tidak ada aktif dan pasif, jadi dia namanya tekanan tanah diam atau P0. Tapi kalau dia ada perbedaan elevasi seperti yang ada di sini, yang akan memunculkan bidang longsor, itu ada dua tekanan, tipe tekanan. Yang pertama adalah tekanan tanah aktif, yang kedua adalah tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif adalah tanah yang mendorong dinding, tekanan tanah pasif adalah dinding yang mendorong tanah. Jadi tanahnya itu tanah yang ada di sebelah kanan ini, yang memberikan tekanan terhadap dinding yang tidak ada penahannya ini setelah ada dilakukan penggalian. Terkait dengan rumusnya, tekanan tanah aktif, kalau tadi tekanan tanah pasif itu P0 sama dengan K0 dikalikan sigma V, atau P0 sama dengan K0 dikalikan H dikalikan gamma, maka tekanan tanah aktif itu PA, itu sama dengan KA dikalikan gamma kali H. Jadi cuman beda di K-nya saja. K-nya koefisien tekanan tanahnya itu diganti dengan koefisien tekanan tanah aktif. Koefisien tekanan tanah aktif. Kalau tadi tekanan tanah diam, kondisi seimbang seperti ini, tanah tidak mengalami perubahan atau pergerakan, dan dinding penahan tanahnya juga tidak mengalami displacement atau deformasi, maka koefisien tekanan tanahnya itulah koefisien tekanan tanah diam atau K0. Tapi kalau sudah tanah itu mendorong dinding karena di sini tidak ada perkuatannya, itu kita namakan dengan tekanan tanah aktif yang ditimbulkan oleh koefisien tekanan tanah aktif ini. Untuk tekanan tanah pasif sama, cuman koefisiennya saja yang berbeda. Koefisiennya adalah koefisien tekanan tanah pasif. Rumusnya akan sama, Kp dikalikan gamma kali H. Ini sama gamma kali H, tinggal yang satu K0, yang satu Ka, yang satu Kp. Untuk nilai Ka dan Kp itu ada persamaannya. Ada berapa persamaan untuk nilai Ka dan Kp. Kalau untuk nilai K0 itu tergantung jenis tanahnya. Biasanya kita ada tabel tertentu atau ada hitungan tertentu yang mendefinisikan nilai K0 ini. Misalnya K0 untuk tanah berputir halus atau berputir kasar dan segala macam, itu sudah ada angkanya. Lah di sini kita, karena ini kita membahas terkait dengan tekanan tanah lateral, itu kita akan membahas fokus terkait dengan tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Tekanan tanah aktif Ka itu kita dapatkan dari sudut gesek internalnya atau internal friction angle-nya. Internal friction angle, jadi 1 minus sin
internal friction angle dibagi 1 plus sin phi atau internal friction angle. Atau kalau misalkan kita mau jabarkan, itu menjadi tangen kuadrat dalam kurung 45 minus phi per 2. Itu menurut teori Rankine. Kalau kita menurut ada satu teori lagi, menurut teori Coulomb, itu rumusnya agak lebih panjang. Seperti ini. Jadi sinus kuadrat alfa phi, kemudian di sini ada alfa lagi, ada delta, kemudian ada beta dan segala macam. Ini nanti akan saya jelaskan. Ini berlaku untuk bentuk yang lebih bervariasi. Misalkan sudut di sini itu miring, atau sudut dindingnya ini tidak lurus, dindingnya miring. Jadi tekanan tanahnya itu misalkan dindingnya itu bentuknya trapesium seperti ini, kemudian di belakang ada tanahnya, kemudian dia ada tekanan tanah ke sana yang dia tidak sejajar. Itu nanti ada pengaruh alfa, delta, dan beta. Di sini miring itu juga mempengaruhi. Tapi kalau misalkan masih datar seperti ini, kita bisa menggunakan teori Rankine. Jadi ini datar, kemudian tekanan tanahnya juga datar di sini. Tekanan tanahnya itu pas tegak lurus di bidang dinding penahan tanahnya itu datar. Kita bisa gunakan teori Rankine. Tapi kalau misalkan di sini sudah ada sudut-sudut yang berbeda, teori Rankine ini yang sederhana ini tidak bisa kita gunakan karena ini adalah teori yang disederhanakan. Jadi lebih simple. Kalau ini kita mempertimbangkan sudut-sudut yang berbeda pada suatu dinding penahan tanah atau lereng atau apa namanya suatu elevasi tanah yang memiliki beda elevasi di puncak dan di kaki lerengnya. Kemudian itu untuk KA ada 2 persamaan, nanti kalian bisa gunakan manapun. Kalau Coulomb ini bisa digunakan untuk semua permukaan, semua tipikal. Misalnya ini 90 derajat kan sin 90 itu kan 1. Jadi kita disederhanakan menjadi rumus yang Rankine ini. Jadi kalian bisa gunakan Coulomb maupun Rankine tergantung nanti pemanfaatannya seperti apa. Kalau Rankine itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Itu untuk tekanan tanah aktif. Kemudian untuk tekanan tanah pasif, rumusnya adalah tinggal 1 per KA atau 1 dibagi koefisien tekanan tanah aktifnya. Misalkan untuk KA-nya kita dapatkan itu 0,3 misalkan, atau 0,4 atau 0,5. Untuk KP-nya ya tinggal 1 dibagi KA-nya 0,3. Itu nanti ketemu berapa. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi kita harus ngitung KA-nya dulu tergantung bentuk. Apakah di sini miring, ada sudutnya, atau seperti apa. Itu nanti kita definisikan, kita dapatkan KA, kemudian kita dapatkan KP dari nilai KA yang ada di sini tadi. Ini ada beberapa penjelasan. K0 itulah koefisien tekanan tanah diam, KA koefisien tekanan tanah aktif, KP koefisien tekanan tanah pasif. Sementara phi ini adalah sudut gesek internal, biasanya untuk tanah granuler atau tanah pasiran ya. Nah, kalian sudah mendapatkan itu di mata kuliah mekanika tanah sebelumnya. Jadi tanah itu ada 2, ada tanah granuler dan tanah kohesif. Kalau di sini yang berpengaruh adalah sudut gesek internalnya atau pengaruh friksi dari suatu tanah. Kemudian kita akan bahas satu persatu mulai dari teori Rankine. Jadi teori Rankine untuk tanah, jadi teori Rankine dibagi 2 untuk tanah granuler dan tanah kohesif ya. Tanah granuler dan tanah kohesif. Misalkan kita punya suatu dinding penahan tanah dengan bentuk seperti ini. Dengan bentuk seperti ini, kemudian ada lapisan 1 dan lapisan 2, kemudian lapisan ada muka air tanah di sini, dan muka air tanah 2 di sini, lapisan 1 tebalnya H1, lapisan 2 H2, ada di bagian pasif itu ada H3. Itu bagaimana cara kita mengestimasi nilai tekanan tanah lateral yang ada di area ini.
Jadi yang pertama kita harus definisikan dulu lapisan 1 itu parameter phi, kemudian gamma, kemudian Ka lapisan 1 itu berapa. Termasuk juga dengan lapisan 2 dan lapisan 3. Untuk tanah granuler kita asumsikan C atau kohesinya itu sama dengan 0. Kohesinya sama dengan 0. Kemudian untuk lapisan tanah di H3 itu sama dengan jenisnya sama dengan lapisan 2. Karena tanah kan berlapis ya, jadi kemungkinan dia bentuknya akan seperti ini. Cuman pas dipasang dinding penahan tanah kita sederhanakan bentuknya menjadi kotak datar seperti ini. Jadi datar seperti ini. Jadi ini dan ini adalah lapisan yang sama. Kita harus tahu dulu nilai sudut gesek internalnya berapa, nilai gamanya berapa, nilai Ka-nya berapa untuk setiap lapisan. Lapisan 1, lapisan 2, dan seterusnya. Kalau ada 3 lapisan, ya nanti berarti ada lapisan ketiga. Intinya kita definisikan dulu untuk tanah granuler, itu kita rumusnya adalah asumsinya C sama dengan 0. Jadi tanah pasir murni, tanah yang mengandung pasir murni tanpa adanya clay atau butiran halusnya. Kemudian kita terapkan beban di atasnya. Misalkan di atasnya ini kita membangun sebuah hotel, sebuah rumah, atau ada jalan raya, atau ada apa yang memang diperlukan perkuatan dinding penahan tanah di sini. Karena mungkin elevasinya sudah berbeda, atau terjadi longsor, atau seperti apa, itu memerlukan suatu dinding penahan tanah di sini. Kemudian kita harus, yang pertama kita harus mencari dulu tekanan tanah lateralnya. Ada 2, yaitu tekanan tanah aktif di sini dan tekanan tanah pasif yang ada di bawah sini. Caranya gimana? Tekanan tanah lateral, menurut teori Rankine, itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah tekanan yang berasal dari tanah itu sendiri, dan tekanan yang berasal dari beban yang ada di atasnya. Karena misalkan kalau kalian menginjak tanah yang cukup lunak seperti itu kalian injak, itu kan tanah akan bergeser ke kanan kiri ya, kanan kiri. Sama halnya dengan yang ada di sini. Jadi saat dia diberikan beban Q ada di sini, tanah itu akan cenderung mendorong ke sana. Jadi ada tekanan tanah lateral atau tekanan tanah horizontal yang diakibatkan oleh beban vertikal yang ada di atas permukaan tanah di sini. Logikanya seperti itu. Jadi saat ada beban di sini, itu tanah itu akan menekan ke arah horizontal seperti ini. Pengaruhnya faktor atau parameter yang pengaruh itu apa? Yang pertama adalah Q-nya atau bebannya. Q itu adalah beban merata yang ada di atas sistem ini. Beban meratanya berapa per 1 meter tegak lurus bidang gambar dikalikan dengan Ka-nya, tekanan tanah aktif. Jadi bentuknya itu kotak seperti ini. Kalau tadi tanah atau air itu bentuknya segitiga, kalau ini bentuknya kotak. Jadi dia menekan ke arah sana dan sama, tekanannya akan sama panjangnya. Seperti ini, kemudian di sini sebesar panjang alasnya ini adalah, atau PA1 itu Q dikalikan dengan KA1. Q itu satuannya adalah kilonewton per meter persegi. Jadi gaya persatuan luas itu dikalikan KA1. Jadi nanti hasilnya di sini P kecil A1 ini adalah gaya dikalikan atau gaya persatuan luas atau KPA atau kilonewton per meter persegi atau kilogram per sentimeter, tergantung nanti satuan yang akan kalian gunakan. Jadi beban Q ini akan membebani lapisan tanah 1 ini, lapisan tanah yang ada di sini setebal ini. Kemudian berpengaruhnya seberapa tekanan tanah lateralnya, yaitu Q dikalikan dengan KA1. KA1 adalah koefisien tanah yang ada di lapisan 1 ini. Itu untuk tekanan tanah lateral akibat beban merata di atas lapisan tanah 1. Jadi PA1 kecil sama dengan Q kalikan KA1. Kemudian apalagi yang berpengaruh pada lapisan 1. Jadi kita bahas dulu di lapisan 1 karena ada 2 lapis. Yang berpengaruh di lapisan 1 selain ban di atasnya ini adalah tekanan tanah lateral akibat lapisan 1 itu sendiri. Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi tekanan tanah lateralnya itu bentuknya segitiga, rumusnya adalah PA sama dengan KA dikalikan gamma dikalikan H.
tapi untuk lapisan 1, sehingga KA1, gamma 1, dan H1. H1 itu adalah ini. Karena tebal lapisan yang berpengaruh di lapisan 1 adalah ini. Jadi kita bahas lapisan 1 dulu yang ada di sini. Jadi rumusnya adalah H1, gamma 1 dikalikan KA1 yang bentuknya adalah segitiga. Kalau tanah, air itu bentuknya segitiga. Tapi kalau beban merata di atasnya, itu bentuknya akan berbentuk kotak seperti ini. Jadi kalian harus definisikan dulu KA1-nya berapa, gamanya berapa, phi-nya berapa, dan seterusnya, baru kalian bisa akan menghitung ini. Jadi H1, gamma 1, KA1 itu adalah panjang tekanannya ini ya, dari sini ke sini. Misalkan ini 10, ini 5, berarti ya ini 10 ini lebih lebar daripada ini yang 5. Jadi itu adalah panjang tekanan dasar yang ada di dasar lapisan 1 ini. Jadi kalau ini bentuknya segini, kalau yang kotak ini mungkin tekanannya sepanjang dinding ini akan sama. Tapi kalau untuk tanah yang bentuknya segitiga atau air yang bentuknya segitiga, itu tekanan tanah sepanjang dinding ini akan berbeda tergantung dari distribusi tekanannya itu seperti apa. Tapi untuk panjang atau tekanan yang ada di dasar titik ini, itu adalah sebesar H1 gamma 1 kalikan KA1. Itu untuk lapisan 1, tekanan tanah lateral yang terjadi atau mendorong dinding penahan tanah, itu ada 2 parameter ini. Jadi ada PA1, yaitu akibat tekanan atau beban yang ada di atas permukaan, dan tekanan tanah lateral akibat tanah lapisan 1 itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk lapisan 2, itu lapisan 2 tebalnya adalah H2. Sampai sini H2. Kalau misalkan dia tebalnya sampai sini, ya berarti nanti H2-nya sampai bawah sini. Sampai bawah sini H2-nya. Tergantung nanti tebal yang kalian akan tinjau. Tapi kalau ini dinding penahan tanahnya ujungnya di sini, nanti titik putarnya itu akan di sini. Makanya H2-nya kita stop sampai di sini. Tergantung kedalaman dari dinding penahan tanahnya. Karena yang akan kita hitung adalah tekanan tanah lateral yang akan mendorong dindingnya ini. Kalau dindingnya tidak ada kan di sini berarti tekanan tanah diam tadi kan. Horizontal, vertikal itu akan sama, sehingga tanah tidak akan mengalami pergerakan. Untuk lapisan 2, kenapa di sini masih ada Q kali KA2? Karena beban tanah yang ada di sini, itu kan membebani tanah di lapisan 2 ya. Jadi beban yang ada di Q sini itu membebani lapisan 1, kemudian nyalur lagi ke lapisan 2. Sehingga kita perlu hitung tekanan tanah yang mendorong dinding ini akibat beban yang ada di atas lapisan 1. Jadi lapisan 1 ini, Q ini tegangannya itu akan mempengaruhi lapisan 1 sampai lapisan 2 dan lapisan seterusnya. Nilainya tergantung nanti dari nilai KA-nya. Jadi rumusnya adalah Q dikalikan KA2. Itu masih bentuknya adalah kotak seperti ini. Jadi Q ini akan mempengaruhi lapisan 1, lapisan 2 dan seterusnya. Jadi rumusnya akan Q kali KA1 kalau dia di lapisan 1, Q kali KA2 kalau dia ada di lapisan 2 untuk mengestimasi tekanan akibat beban Q ini di lapisan 2. Kemudian selanjutnya itu ada pengaruh dari berat lapisan 1. Berat lapisan 1 ini kan tanah ya, tanah dia punya berat sendiri, dia punya gamma, dia punya tebal, dia punya berat sendiri yang ada di sini, yang akan membebani lapisan 2. Seperti yang Q tadi, Q itu adalah beban merata yang membebani lapisan 1 dan lapisan 2. Sementara lapisan 1, dia bisa dianggap ada beban merata di atas ini. Beban merata di atas ini sebesar gamma 1 kali H1, karena dia berat gamma 1 kali H1, tebalnya ini, total volumenya di sini, tapi KA-nya itu adalah KA2, karena dia menekan dinding penahan tanah yang ada di lapisan ke-2, di area 2 ini. Jadi ini tingginya ini ada di area 2, sehingga KA-nya KA2. Namun bebannya itu adalah H1 dikalikan gamma 1. H1 dikalikan gamma 1 di sini. Karena ini berat tanah yang ada di atasnya, kemudian dikalikan KA2. Sama seperti Q tadi, Q itu adalah berat yang ada di atasnya, dikalikan dengan KA1 yang ada di sini. Kalau misalkan kita mau tinjau yang di lapisan 2, dikalikan dengan KA yang ada di lapisan 2. Itu untuk tekanan tanah aktif akibat beban atau berat yang ada di atas lapisan tanah 2. Jadi yang ada di atas lapisan tanah 2 itu ada Q, dan ada juga lapisan berat sendiri dari lapisan tanah 1. Kemudian baru kita hitung
tekanan tanah lateral akibat lapisan 2 itu sendiri, yaitu menggunakan Ka2, H2, gamma aksen 2, dan Ka2. Kenapa dia gamma aksen? Karena di sini, ada muka air. Seperti yang kalian pelajari, kalau misalkan tanah itu tidak terendam, tekanannya itu adalah gamma B atau gamma dry atau gamma book lah, gamma yang ada di lapangan. Tapi kalau dia sudah terendam air, cara menghitung teganannya adalah dari gamma sat dikurangi dengan gamma waternya. Yang kita dapatkan, yang kita sebut namanya adalah gamma efektif atau gamma aksen. Nah, gamma aksen kita tentukan dulu di lapisan kedua ini, kalau dia terendam air ya. Kalau dia terendam air, untuk menghitung tegangan, itu kita menggunakan gamma efektif atau gamma aksen. Yang dihitung dari gamma saturated-nya dikurangi dengan gamma water-nya. Jadi kita ambil sampel tanahnya saat kondisi saturated. Kenapa saturated? Karena dia terendam air. Jadi tanahnya itu full terendam air, sehingga kita asumsikan bahwa tanah itu mempunyai kadar air yang saturated atau jenuh air. Jadi rongga-rongganya itu sudah terisi air semua. Kemudian itu dikurangi dengan gamma water kan 9,81 ya. Itu akan mendapatkan nilai gamma aksen di sini. Jadi yang terendam air itu gamma aksen. Kenapa kok di sini nggak gamma aksen? Karena dia berat, H1 dikalikan gamma 1 ini adalah berat lapisan yang ada di atas lapisan 2, yang membebani lapisan 2, sehingga dia tidak terendam air, sehingga beratnya itu masih H1 dikalikan gamma 1. Tapi kalau untuk tekanan tanah lateral akibat lapisan tanah 2 itu sendiri, itu hitungannya adalah H2 kalikan gamma aksen 2 dikalikan Ka2. Itu untuk tekanan tanah lateral akibat lapisan tanah itu sendiri. Sama satu lagi jangan lupa adalah tekanan tanah lateral akibat air, tekanan hidrostatis. Jadi H2 dikalikan gamma W dikalikan KW harusnya di sini. Cuman karena nilai KW itu adalah 1, atau koefisien tekanan tanah lateral maupun vertikal air itu KW itu adalah 1. Sehingga rumusnya kita hanya menggunakan H2 dikalikan gamma W. Jadi kalau dia terendam air, lapisan 2 terendam air, dia ada 4 parameter yang menekan dinding penahan tanah yang ada di sini, permukaan seperti ini. Jadi ada lapisan 1, ada lapisan 2. Itu untuk tekanan tanah aktif. Kemudian itu tekanan ya, yang harus kita cari adalah gayanya. Gimana cara mencari gaya? Gaya adalah luasan dari bentuk kotak ini. Kalau bentuk kotaknya seperti ini alasnya, berarti kan luasannya sama dengan alas dikalikan tinggi. Jadi PA1 itu adalah PA kecil 1 dikalikan dengan H1 luasannya. Jadi Ka1 dikalikan H1. Begitu seterusnya. Kalau PA2 berarti setengah kali alas kali tinggi. Jadi tekanan ini adalah tekanan alas ya. H1, gamma 1, Ka1 inilah panjang atau lebar alasnya. Ka2 itu adalah lebar alasnya. Kalau kotak ya dia berarti alas kali tinggi. Kalau misalkan segitiga ya berarti setengah kali alas kali tinggi. PA1, PA2, P3, PA4, PA5, PA6. Itu ditulis. Jadi biasanya disebut P atau disebut E itu sama saja, asalkan kita paham. Jadi kalau P ini adalah tekanan, di sini adalah tekanan, kalau ini adalah gaya. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas ya. Kilonewton per meter persegi. Kalau PA1 itu adalah gaya. Gaya itu ya satuannya kilonewton. Jadi harus dikalikan H1 atau tingginya ini per 1 meter tegak lurus gambar. Jadi ini dikalikan meter lagi. Meter satunya itu dari mana? Yaitu dari tegak lurus bidang gambarnya dianggap 1 meter. Jadi bidang ini kalau kita tarik ke sana itu panjangnya itu diasumsikan dia tegak lurus bidang gambarnya itulah 1 meter. Sehingga analisis yang selalu kita lakukan untuk dinding penahan tanah atau tekanan tanah lateral ini adalah per 1 meter tegak lurus bidang gambar. Jadi P yang besar ini adalah gaya ya. P yang besar ini adalah gaya. Sementara P yang kecil ini adalah tekanan. Itu kalian bisa hitung ngegaya itu dari luasan yang ada di tekanan tanah lateralnya ini.
Kalau kotak ya luasan kotak, kalau segitiga ya luasan segitiga. Itulah yang dinamakan tekanan tanah aktif. Jadi tekanan tanah aktif itu penjabarannya adalah seperti ini. Kalau untuk satu lapisan mungkin akan gampang, tadi satu saja, tapi kalau untuk beberapa lapis dan ada beban di atasnya, kemudian ada muka air, tanah, dan segala macam, itu akan sangat banyak. Kalau tadi kan hanya satu lapisan, hanya segitiga satu ini saja. Hanya segitiga ini satu saja. Tapi ternyata di sini ada tekanan tanah atau tekanan beban di atasnya itu berpengaruh di sini, kemudian ada muka air berpengaruhnya di sini, ada dua lapisan berpengaruhnya di sini dan di sini, dan segala macam itu harus kita pertimbangkan. Jadi pengaruh beban ini seperti apa, pengaruh dua lapisan itu seperti apa, pengaruh air itu seperti apa, itu harus kita terjemahkan satu per satu. Tekanan aktifnya berapa, gaya aktifnya berapa, supaya kita bisa tahu tekanan total tanah aktifnya itu yang mendorong dinding penahan tanah ini itu berapa. Karena dia ada beda elevasi kan, pasti ada tekanan tanah yang aktif menekan dinding penahan tanahnya. Itu untuk tekanan tanah aktif. Untuk tekanan tanah pasif ada apa saja? Tekanan tanah pasif, karena di sini cuma ada satu lapisan dan lapisan air tidak ada beban di atasnya, berarti tekanan tanah aktif pasifnya itu hanya tekanan tanah akibat tanah itu sendiri, karena tidak ada beban. Kalau ini kan ada beban, jadi kita perlu key. Kemudian hanya satu lapis, berarti dia hanya ngambil yang atas ini saja. Itu H3 ini dikalikan gamma 2 aksen, karena ini parameternya sama dengan parameter lapisan 2, kemudian dikalikan KP1. KP1 didapatkan dari mana? Dari KA2. Dari KA2. KA2 itu KP1 sama dengan 1 per KA2. Jadi KP1 sama dengan 1 per KA2. Karena lapisannya di sini dan di sini lapisannya sama. Kemudian C-nya kita asumsikan 0. Kemudian yang kedua adalah tekanan tanah lateral akibat air, bentuknya segitiga, sama seperti yang ada di sini. Jadi tekanan kalau di sini karena dia cuma ada satu lapis dan ada air, tidak ada beban di atasnya, berarti cuma ada dua parameter ini saja. Kemudian nanti kita tentukan gaya pasif 1 dan gaya pasif 2. Itu seperti apa? Yaitu setengah kali alas kali tinggi, sama luasan dari segitiga yang ada di sini dikalikan dengan H3. Itulah yang kita namakan dengan tekanan tanah pasif di tanah granuler menurut teori Rankine. Kemudian kalau kita ingin mempermudah hitungan kita, itu kita bisa buatkan tabel seperti ini. Jadi tekanan tanah aktif itu yang nomor 1 sampai 6. Karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tekanan tanah pasif itu ada 2, 7, 8. 7, nomor 7 dan nomor 8, atau 1, 2 juga apa, tapi nanti ditulis tekanan tanah pasif di sini. Karena itu gayanya kan berbeda, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Sehingga kita harus bedakan nanti arahnya seperti apa. Kemudian kita rekap di sini tekanan tanah yang sudah kita tentukan, PA1, kemudian PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, kemudian luasannya berapa. Kalau P besar A1 itu adalah H1 dikalikan P kecil A1, kalau ini setengah kali alas kali tinggi, dan seterusnya. Itu kita lakukan perhitungan rekapitulasi di sini. Jadi langsung masukkan angka saja nanti, PA1 sama dengan berapa, PA2 berapa, PA3 berapa, PA4, 5, 6, dan seterusnya, PP1, PP2, dan seterusnya itu dihitung dan dimasukkan angkanya di sini. Kemudian nanti gayanya juga sama, luasan alas kali tinggi atau setengah kali alas kali tinggi, itu dilakukan rekapitulasi di sini. Kemudian untuk menghitung momen itu ada rumus momen itu kan gaya dikalikan lengan ya. Gaya dikalikan lengan. Lengan terhadap mana? Lengan terhadap titik putarnya yang ada di sini. Karena ini ada beda elevasi yang satu di sini, yang satu di sana, gayanya itu akan dominan memutar ke sana. Dan titik putarnya adalah di sini. Jadi dia akan kemungkinan guling ke sana, kan nggak mungkin ya logikanya dinding penahan tanah seperti ini, kalau elevasinya di sini dan di sini, pasti dia akan memutar ke arah berlawanan dengan jarum jam seperti ini. Dia nggak akan mungkin guling ke kanan kan. Secara logika seperti itu, jadi dia akan mengguling ke arah
kiri berlawanan dengan arah jarum jam dengan titik putar itu di ujung kaki dinding penahan tanah. Dia pasti akan berputar seperti ini. Jadi mungkin dia akan bentuknya akan jadi seperti ini. Sorry. Agak susah ya. Titik putarnya di sini, di bentuknya akan seperti ini. Nah, dia akan memutar seperti ini, terdorong ke sana. Karena titik putarnya di sini, jadi lengan momennya adalah terhadap titik, misalkan kita buat titik O di sini. Titik O di sini, lengan putarnya adalah di titik O di sini. Jadi, misalkan untuk nomor 1 yang ada di sini, itu adalah setengah H1 kali H2. Karena titik beratnya ini adalah setengah H1 dari arah sini, kemudian tarik ke sini. Jadi lengannya itu adalah ini. Di sini itu setengah H1, di sini ditambah H2. Jadi setengah H1 kali H2. Kalau yang untuk segitiga berarti kan dia sepertiga tinggi ya. Jadi sepertiga H1 ditambah H2. Seperti dan seterusnya. Nanti PA3 juga sama, dia setengah H2. Kalau PA4 sama setengah H2. Kalau PA5 dia sepertiga. Sepertiga H2. Kalau PA6 berarti sepertiga juga. Sepertiga H2. Sepertiga H2. Nanti kalau yang untuk ini berarti sepertiga H3. Karena dia bentuknya segitiga. Dan kita dapatkan momen yang di sini, itu gaya dikalikan lengannya. Jadi gaya ini dikalikan lengan terhadap O, misalkan ini titik O, itu kita bisa dapatkan momen yang mendorong, gulingnya, momen yang menggulingkan dinding penahan tanah ini. Itu yang harus kita definisikan satu-satu. Jadi pertama kita harus mendefinisikan tekanan tanah lateralnya, kemudian kita definisikan gaya lateralnya, kemudian kita definisikan lengannya, dan kita definisikan momennya. Yang akan berpengaruh nanti adalah gaya dan momen yang ada di sini. Gaya dan momen ini, dua hal ini akan berpengaruh nanti dalam perhitungan dimensi dinding penahan tanah, kemudian spesifikasi dinding penahan tanah, lebar dasar, lebar atas, tinggi, dan segala macam, itu akan berpengaruh terhadap gaya dan momen yang kita hitung ini. Jadi sehingga nanti kalian perlu menghitung dibuat tabel seperti ini saja yang lebih mudah. Nanti kalian hitung P kecil A1 tekanannya berapa, tekanan 1, tekanan 2, tekanan 3, kemudian gaya 1, gaya 2, gaya 3, lengan, momen, dan seterusnya kalian hitung gayanya. Nah, nanti kalau gaya itu kan ada arahnya ya, yang satu arahnya ke kiri, yang satu arahnya ke kanan, momen juga sama ada gayanya, nanti tinggal plus minusnya saja kalian masukkan di sini. Misalkan gayanya di sini kalian berikan minus untuk pasif. Untuk pasif itu simbolnya minus misalkan. Atau sebalikannya, untuk aktif simbolnya minus, pasif simbolnya plus. Itu yang penting konsisten aja, tergantung kalian kalau arah kiri itu mau minus atau plus, kalau arah kanan itu mau minus atau plus. Tapi konsisten. Jadi kalau berlawanan arah ini kita harus berikan simbol dia. Kalau di sini plus, berarti ya di bawah adalah negatif. Kalau di sini negatif, berarti yang di bawah adalah positif. Tergantung kesepakatan atau yang akan kalian gunakan seperti apa, asalkan konsisten. Momen juga sama, misalkan kalau di sini positif, ke kiri itu positif, berarti momen yang menggulingkan ini adalah momen positif. Nanti yang menahan dari pasif ini adalah momen negatif yang ke sana. Itu sama, nanti tinggal berikan simbol yang ada di sini. Jadi step-stepnya kalian harus definisikan parameter-parameter tanahnya, phi 1, gamma 1, Ka1, dan seterusnya kalau ada dua lapisan, kalau ada air dan segala macam, Q-nya juga kalian definisikan. Kemudian kalian menggambar diagram tekanan tanah lateral ini, bentuknya segitiga, bentuknya kotak, dan segala macam. Ini akan memudahkan. Nanti lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian kalian rekap dalam suatu tabel seperti ini. Tabel seperti ini sehingga kalian akan mudah dalam menghitung nanti total gayanya berapa. Ini kan gaya yang ke kiri ya, gaya yang ke kiri gaya yang aktif, ini gaya yang pasif. Jadi nanti ini akan dikurangi dengan ini total gayanya. Jadi gaya yang akan ditahan total di sini itu berapa, itu nanti akan bisa terdefinisikan. Kalau momen juga sama, nanti momen aktif dan momen pasif, tergantung simbolnya itu akan seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
sebelum kita masuk ke tanah kohesif. Untuk tanah granuler, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan ke teori Rankine, masih sama Rankine tapi di tanah kohesif. Jadi tanah kohesif itu ada C-nya, ada gamanya, ada Ka-nya. V itu bisa ada, bisa enggak, tapi biasanya ada. Kecil mungkin ya, mungkin kecil ya. Kecil, tapi kalau nggak ada ya kita anggap 0, tapi nanti untuk mencari Ka-nya yang agak kesulitan. Tapi biasanya kita harus definisikan dulu nilai kohesinya berapa, nilai V-nya berapa, nilai gamanya berapa, nilai Ka-nya berapa. Jadi kalau untuk tanah kohesif itu ada teori seperti ini. Jadi tanah kohesif itu kan apa ya? Dia lekatan ya. Jadi tidak ada friksinya, tidak ada tekanan tanah yang mendorong efektif ke sana. Dia lebih ke lekatan, jadi menyerap. Makanya di sini biasanya didefinisikan tekanan tanahnya itu jadi ada kotak seperti ini. Sorry. Jadi kalau ada tekanan tanah seperti ini, kemudian ada kohesinya, itu didefinisikan sebagai dua bentuk. Yang satu adalah pengaruh kohesi, kotak seperti ini. Aduh, sorry bentuknya agak meleot. Ini lurus ya. Kemudian ada segitiga seperti ini. Ini sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Kalau ini kan gamma H kalikan Ka ya. Kalau ini adalah 2C akar Ka. Tapi ini arahnya minus, jadi arahnya ke sana. Ini arahnya plus, arahnya ke sana. Yang mengakibatkan ada dua macam perhitungan yang ada di sini. Karena ini kan yang satu arah ke sana, yang satu arah ke sana ya. Jadi arah yang berbeda. Karena kohesi itu akan lebih ke lekatan, dia akan menarik. Jadi kalau misalkan perbandingannya, misalkan kalian ada tanah, kalian sudah tahu ya tanah kohesi itu adalah misalkan tanah lempung ya, lempung atau butiran halus. Kemudian tanah yang ada friksinya itu adalah pasir, dominan pasir atau tanah yang granuler. Jadi kalau misalkan kalian ada timbunan tanah pasir, itu disentuh sedikit aja dia akan mudah tergelincir. Karena dia akan langsung bereaksi ini, gamma H kalikan K, tekanan tanah aktifnya akan langsung bereaksi. Tapi kalau tanah lempung, tanah clay, tanah lempung itu kalau kalian gali pun dia masih akan tetap berdiri. Kenapa? Karena dia ada lekatan yang ke arah sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada lereng seperti ini tanah. Kalau ini tanahnya clay, ini akan relatif akan tetap tegak karena dia ada kohesinya. Butiran halusnya itu ada kohesinya yang dia bisa mengikat atau memperkuat. Jadi tekanannya itu malah ke sana. Jadi dia akan tetap stabil walaupun tegaknya mungkin 90 derajat. Mendekati 90 derajat mungkin ya. Tapi kalau pasir murni kalian tumpuk di sini dia akan longsor. Dia akan langsung longsor seperti ini. Kalau dia bentuknya adalah pasir berbutir yang granuler. Jadi bedanya di sana. Jadi kalau clay itu dia ada tekanan tanah lateralnya itu malah minus ke arah yang berlawanan dengan tekanan tanah aktifnya. Kalau aktifnya kan gamma H kalikan Ka, dia akan ke kiri. Tapi kalau ada clay-nya, ada C-nya, ada kohesinya, itu dia akan relatif dominan ke kanan. Cara menghitungnya gimana? Yang pertama itu ada, ya tinggal dipisah saja seperti ini. Jadi ada yang satu kotak tapi gayanya ke sana. Jadi nanti di tabelnya itu kita buat minus ya, seperti tekanan tanah pasif. Kemudian ini tekanan tanah aktif, ini dipisah. Jadi yang satu bentuknya kotak arahnya ke kanan, yang satu bentuknya segitiga arahnya ke kiri. Itu salah satu cara untuk menghitung tekanan tanah lateralnya. Cara kedua, bagaimana? Cara kedua adalah dengan mensubstitusi bentuknya. Jadi di sini ada min 2C akar Ka ya, berarti ini kan bentuknya kotak seperti ini. Bentuknya kotak, terus yang gamma H kali Ka itu bentuknya adalah segitiga yang ada di sini.
Segitiga ini sampai sini. Segitiga ini adalah jadi kayak ada kotak yang 2C akar KA yang kohesi tadi, kemudian disubstitusi, ditumpuk dengan segitiga yang ada di sini, sehingga mengakibatkan bentuknya akan menjadi seperti ini. Tumpuk di sini. Nah, tumpuk di sini. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Finalnya akan menjadi seperti ini. Ini kan hilang, dipotong, hilang, disubstitusi atau dieliminasi. Kemudian 2C akar KA ini kan tarik ya. Sementara tanah itu tidak mengalami tarik. Sehingga tanah yang setebal HC ini atau setinggi HC ini itu tidak didefinisikan sebagai tekanan tanah lateral. Sehingga tekanan tanah lateralnya itu dimulai dari sini saja. Jadi yang di atas ini relatif tidak mengalami tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral dimulai dari sini dengan lebar alas adalah ini, dan tingginya berarti H dikurangi dengan HC. Itu tinggal ini. Kalau tadi kan ada yang substitusi, ada yang ditambah langsung ya. Jadi ini kemudian ditambah segitiga seperti ini, tapi ini minus. Posisinya ini tekanan tanahnya ke sana, tekanan tanahnya ke sana. Tapi ada juga yang menyebutkan teori itu langsung aja disubstitusi, karena itu satuan tanah satu, masa ya perhitungannya dipisah, clay-nya dipisah dulu, pasirnya dipisah dulu, kan nggak bisa. Terus ada yang memunculkan teori seperti ini. Jadi teori khusus untuk bagian permukaan ya, untuk permukaan saja. Kalau lapisannya banyak, ya nanti C-nya ini nggak ada pengaruhnya. Tapi untuk permukaan itu didefinisikan seperti ini. Untuk perhitungan dari kohesinya, mempertimbangkan nilai atau gaya tarik dari kohesinya itu seperti apa. Jadi kalau yang simple itu tinggal di sini saja, nanti minus, kemudian ini plus, nanti dibuatkan tabel untuk kohesinya, tekanan tanah aktifnya. Jadi ada dua, yang satu aktif untuk phi-nya, yang satu aktif untuk C-nya, tapi nanti ini minus, ini plus. Itu untuk perhitungan mudahnya. Tapi kalau untuk teori yang lain, kalian bisa gunakan teori yang ini juga. Untuk bagian permukaan tanah, itu yang kena tarik itu, karena tanah kan nggak bisa ditarik ya. Nah, misalnya kalian tarik kan dia udah fail ya, kecuali beton. Beton kan kalian tarik pun dia masih ada kekuatannya. Tapi kalau tanah kan kekuatannya ada ditekan. Dia nggak bisa, kalau ditarik dia akan langsung kehilangan kekuatannya. Jadi itu kita hilangkan bagian yang ada di atas ini, sehingga nanti perhitungannya hanya segitiga yang ada di bawah sini saja. Sehingga gayanya nanti setinggi ini, kemudian nanti luasannya juga bisa dihitung. Jadi bagian tarik yang ada di sini itu diabaikan. Kalau tekanan tanah pasifnya sama, dia 2C akar KP, menggunakan KP-nya. Nanti rekapnya ada di sini. Sama, tekanan, kemudian gaya, kemudian nanti ada momen. Dan lengan momennya. Yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan kalian mau menggunakan cara yang lebih mudah lagi. Jadi ini 2C akar KA, ini yang gamma H kali KA. Cuman arahnya PA-nya nanti beda. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kalau ini ke kanan semua. Itu tadi untuk teori Rankine, tanah granuler dan tanah kohesif. Selanjutnya kita akan masuk ke teori Coulomb. Kalau teori Rankine itu akan terbatas dengan bentuk lereng yang datar, kemudian dinding penahan tanahnya juga datar. Kalau di sini nanti datar, ini dianggap datar gini ya, jadi ini dianggap dinding penahan tanah, tapi beratnya adalah berat tanah. Jadi tekanannya itu akan tetap datar di sini. Tapi kalau bentuknya adalah miring seperti ini, itu kita harus menggunakan teori Coulomb, karena kita punya sudut alfa di sini, kita punya sudut beta di sini, kemudian kita punya sudut I di sini, ini bidang gelincirnya, bidang longsornya, kita punya W berat tanahnya, kemudian ada reaksi dari tanahnya, karena bagian sini itu akan bergerak ke sana, tapi yang di bagian sini itu akan menahan dengan apa? Dengan phi-nya, dengan kohesinya, dengan kekuatan tanahnya itu dia akan menahan
pergerakan tanah yang akan longsor ke arah yang lebih rendah. Kemudian di sini PA-nya itu ada pengaruh dari sudut deltanya. Sudut deltanya itu adalah tegak lurus dari bidang dinding penahan tanahnya yang miring ini. Makanya rumusnya itu nanti akan berubah. Jadi kita misalkan ada beban W itu ditahan oleh R, kemudian akan menghasilkan PA1. Jadi resultan gayanya seperti itu. Ada W ke bawah, kemudian R ke atas, itu resultannya seperti ini. Sudutnya bisa kita definisikan, kalau ini I min V, ini adalah 180 minus alpha plus delta minus I minus phi. Itu bisa kita definisikan berdasarkan bidang gelincirnya, berdasarkan bentuk lerengnya, berdasarkan bentuk dinding penahan tanahnya. Sehingga kalau kita mau mencari rumusnya itu sama, gamma H kuadrat per 2 kali KA, tapi KA-nya aja yang berbeda. KA-nya harus kita cari dengan rumus yang lebih panjang di sini. Kalau tadi kan KA hanya tangan kuadrat dikalikan atau tangan kuadrat dari 45 minus phi per 2. Nah, kalau di sini KA-nya itu agak panjang. Tergantung dari sudut kemiringan gaya-gayanya di sini. Kemiringan dinding penahan tanah, kemiringan dari permukaannya. Kalau tadi kan permukaannya ini lurus, jadi tekanannya itu akan lurus. Kalau menggunakan teori ini untuk teori Coulomb ya, teori Coulomb biasanya seperti ini. Kalau seperti ini mau disederhanakan menjadi teori Rankine, berarti ya kita ini panjangkan ke sana, terus ini kita tarik ke sana, dan ini kita anggap sebagai dinding penahan tanah. Cuman kalau di sini gamanya itu adalah gamma beton. Kalau di sini gamma tanah, berat ke bawahnya nanti. Nah, nanti gayanya itu tinggal gaya ini aja. Kita hitung sebagai teori Rankine. Tapi ini harus datar, bagian atas, bagian sini harus datar. Jadi ini termasuk dari dinding penahan tanah, tapi materialnya adalah tanah. Itu untuk penyederhanaan kalau kita nggak mau nyari teori Coulomb seperti ini. Tapi secara teori kalau miring, bentuknya miring seperti ini, ya itu harus menghitung dengan teori Coulomb. Supaya semua perilaku yang ada di sini bisa terdefinisikan. Nah, kalau yang lain itu bisa menggunakan metode grafis dari Cullmann. Ini lebih grafis ya, jadi harus skalatif sekali. W-nya berapa, R-nya berapa, sudut-sudutnya, kemudian kita hitung PA-nya, kita dapat PA1, PA2, PA3, dan seterusnya. Itu mungkin sudah jarang ya yang menggunakan metode grafis ini, karena sekarang sudah ada Microsoft Excel, ada software yang bisa membantu, sehingga perhitungan-perhitungan ini yang rumit ini bisa terselesaikan di Microsoft Excel, termasuk juga perhitungan yang teori Rankine ini, yang tabel ini. Itu bisa ditabelkan di Microsoft Excel lebih mudah, sehingga metode grafis itu sangat jarang sekarang digunakan untuk mendefinisikan tekanan tanah lateral. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup jelas atau cukup bingung atau cukup pusing? Nanti silahkan dibaca kembali materinya biar semakin jelas. Silahkan nanti dikerjakan ya contoh soal 1 ini, silahkan difoto, kemudian nanti dikumpulkan jam 12 siang ya, saya beri waktu 1,5 jam. Silahkan nanti ini difoto, kemudian dihitung tekanan tanah lateralnya, diagram tekanan tanah lateralnya, kemudian ditabelkan, kebanyakan ya. Kalau gitu nanti enaknya kapan dikumpulnya? Hari ini atau besok? Ada ide? Kalau nggak ada ide berarti saya menentukan. Besok Pak mungkin. Besok jam berapa? Besok jam berapa? Jam 12 siang bagaimana, Pak? 12 siang. Oke, berarti besok jam 12 siang ya. Besok tanggal 27 April jam 12 siang. Nanti uploadnya gimana? Google Drive aja ya? Uploadnya nanti di Google Drive.
Soalnya ini udah di Google Drive belum ya? Coba nanti difoto aja ya. Silakan. Udah difoto? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, coba saya cek Google Drive-nya. Drive. Sorry. Di sini aja. Drive. Tap. Oke. Ini kelihatan ya drive-nya? Nanti masuk ke yang folder teknik fondasi ini. Terus teknik fondasi 2021 ini saya bikin folder tugas 1 2022. Silakan upload di sini ya. Linknya sudah ada kan ya di Simaster? Silakan nanti masuk ke teknik fondasi atau rekayasa fondasi infrastruktur, kemudian masuk ke teknik fondasi. Ini benar teknik fondasi kan ya, dari VPS ya? Iya, Pak. Terus nanti masuk ke folder tugas 1 ini. Nanti silakan diupload di sini tugasnya. Maksimal besok jam 12 siang. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara tugasnya yang gampang-gampang dulu aja. Pak, tadi linknya ditaruh di mana, Pak? Di Simaster. Ada yang tahu kan linknya? Saya buka Simaster lagi misal. Aduh. Yang lain? Ada yang tahu nggak ya? Simaster. Sudah, Pak. Sudah. Sudah tahu? Nah, silakan tanya temannya. Tadi siapa yang nanya? Haikal. Silakan tanya si siapa tadi? Oke, baik, Pak. Nah, yang tanya temennya. Ini yang belum presensi siapa ini? Ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan sambil saya ngisi presensi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teknik fondasi, namanya masih teknik fondasi ini. Teknik fondasi. Kezia ada ya? Hadir, Pak. Oke, Kezia. Keiza terus Nicholas ada. Hadir, Pak. Nicholasnya tulisannya kita pakai C. Nicholas Aditya ya. Terus Kevin Hadir, Pak. Kevin Alexander. Keci Anindya. Hadir, Pak. Oke. Keci ada Davin. Hadir, Pak. Davin. Oke, ini Ananda Yuda nggak ada ya? Hadir, Pak. Ananda Yuda ada. Ananda Yuda P. Rahadian nggak ada. Hadir, Pak. Rahadian ada. Yusuf Rizky nggak ada ya. Rohim Setiabudi nggak ada. Nggak ada. Reynal Parungko nggak ada. Ahmad Taufan Fadilah nggak ada juga.
Marlianto Ihsan Arifudin. Nggak ada. Gigi Adi Bawa. Hadir, Pak. Oh, Gigi ada. Oke. Muhammad Dilonix Regia. Nggak ada ya. Oke, itu aja. Oke, udah saya masukkan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, silahkan bisa dikerjakan tugasnya. Silahkan nanti dikumpulkan di drive yang ada di Simaster, drive-nya. Paling lambat besok siang jam 12. Oh, ini siapa? Besok jam 12. Itu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan kuliah pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.